Matu dulu, halo Sobat GC. Pernah nggak sih Sobat GC sekalian beli atau bawa perangkat seluler dari luar negeri, tapi pas sampai di Indonesia nggak bisa dipakai, sinyalnya hilang. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, kemungkinan karena IMEI-nya nggak terdaftar. Wah, sayang banget ya kalau kayak gitu jadi nggak bisa kepake HP-nya. Nah, tapi tenang aja, hari ini aku bakal sharing tata cara registrasi IMEI. Yuk stay tune! Nah, Sobat GC bisa mendaftarkan perangkat Sobat GC sebelum terbang atau sebelum sampai di Indonesia. Langkah yang pertama, silahkan Sobat GC membuka situs www.beacukai.go.id/register/imei.html. Kemudian, nanti akan muncul beranda registrasi IMEI Bea Cukai. Nah, di sini silahkan Sobat GC isikan data diri dan data perangkat seluler Sobat GC yang akan didaftarkan IMEI-nya ya. Yang pertama, kita akan mengisi data diri. Silahkan mengetikkan nomor penerbangan atau nomor pelayaran yang Sobat GC gunakan untuk membawa perangkat seluler ke Indonesia. Misalnya di sini saya ketikkan Malaysian Airlines MH737. Kemudian, silahkan isikan waktu kedatangan Sobat GC saat membawa perangkat seluler ke Indonesia. Misalkan di sini saya isi 20 Oktober 2022 di jam 14.30. Kemudian, silahkan pilih jenis identitas yang Sobat GC gunakan. Dalam hal ini, karena kita dari luar negeri, silahkan pilih jenis identitas paspor. Kemudian, isikan nomor identitas paspor pada kolom sebelahnya. Selanjutnya, silahkan isi nama lengkap dari Sobat GC. Kemudian, silahkan isi kewarganegaraan Sobat GC. Pada kolom NPWP, untuk Sobat GC yang sudah memiliki NPWP, silahkan diisi nomornya, karena hal ini akan berimbas pada besaran penagihan PPh yang akan dikenakan pada perangkat elektronik yang didaftarkan. Apabila Sobat GC tidak punya NPWP, tidak apa-apa, silahkan untuk dikosongkan saja. Kemudian, pada kolom email, silahkan Sobat GC mengisikan alamat email yang aktif atau yang biasa digunakan. Setelah mengisi data diri, dilanjutkan dengan mengisi data perangkat seluler yang akan digunakan. Di sini ada beberapa kolom, ada device 1 dan device 2. Sobat GC yang dari luar negeri dapat meregistrasikan IMEI untuk maksimal 2 perangkat saja. Untuk kolom yang pertama, kita akan mengisi merek dari perangkat seluler. Misalnya di sini saya pilih Samsung. Yang kedua, silakan mengisi tipe dari perangkat elektronik. Misalnya di sini Galaxy A50. Selanjutnya, isi kolom RAM. Misalnya 4 GB. Kemudian, silahkan isi juga kolom kapasitas atau ruang penyimpanan perangkat seluler. Misalnya di sini 64 GB. Selanjutnya, kolom warna bisa diisi dengan warna perangkat elektronik. Kemudian untuk mengetahui nomor IMEI dapat melalui bintang pagar 06 pagar. Nah, nanti akan muncul nomor IMEI dari perangkat elektronik Sobat GC sekalian. Kemudian, apabila nomor IMEI-nya sudah tertera, silahkan masukkan nomor IMEI secara betul, jangan sampai salah, karena nanti identitas IMEI inilah yang akan dipakai oleh Kominfo sebagai aktivasi.
Kemudian, pada kolom mata uang atau currency, silahkan dipilih sesuai dengan mata uang pembelian perangkat seluler. Misalnya saja kita tuliskan pada harga barang itu 3 juta rupiah. Nah, untuk harga barang yang baru bisa diisikan dengan harga perolehan perangkat seluler tersebut. Namun, jika perangkat selulernya sudah dipakai lama atau merupakan HP bekas, silahkan isikan harga yang menurut sobat wajar saat sobat mendaftarkan IMEI. Anggaplah tahun lalu harga baru suatu handphone 5 juta, namun sekarang harganya menjadi 3 juta. Silahkan isi 3 juta rupiah. Jadi harga di sini adalah harga saat Sobat GC mendaftarkan IMEI-nya ya. Setelah selesai mengisi data barang, silahkan masukkan key code atau kode verifikasi, kemudian klik send. Setelah mengirim formulir tersebut, maka Sobat GC akan mendapatkan QR Code yang akan digunakan untuk mengajukan ke petugas bea cukai ketika sampai di bandara kedatangan internasional atau di pelabuhan kedatangan internasional atau di pos lintas batas antar negara. Kemudian, sesampainya di Indonesia, Sobat GC silahkan menemui petugas bea cukai dan menyerahkan QR Code yang sudah didapatkan kepada petugas bea cukai pada saat kedatangan di bandara internasional atau pelabuhan internasional ataupun pos lintas batas. Untuk setiap barang bawaan penumpang berhak mendapatkan pembebasan sebesar 500 USD. Jadi untuk Sobat BC yang perangkat selulernya di bawah 500 USD, kalau kita misalkan 1 USD itu 15.000, mungkin setara dengan 7,5 juta rupiah. Jadi untuk perangkat seluler Sobat GC yang tadi kita daftarkan senilai 3 juta rupiah, maka atas registrasi IMEI tersebut tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian tidak usah khawatir juga untuk Sobat GC yang perangkat selulernya sudah lama. Apabila harganya hanya 1 juta atau 2 juta atau di bawah 500 USD, nggak usah khawatir karena tetap bisa mendapatkan pembebasan pajak. Oh iya, untuk maksimal perangkat seluler yang bisa didaftarkan IMEI-nya adalah 2 perangkat per penumpang ya. Terus mungkin di sini ada Sobat GC yang bertanya-tanya ya, kenapa sih daftarnya nggak bisa di rumah aja atau di kantor bea cukai terdekat? Nah, perbedaan antara pendaftaran IMEI dilakukan di kantor bea cukai terdekat selain di bandara kedatangan internasional atau pelabuhan internasional atau pos lintas batas adalah ketika Sobat GC mendaftar di bandara, Sobat GC bisa mendapatkan fasilitas pembebasan barang penumpang sebesar 500 USD. Sedangkan jika registrasi di selain bandara internasional, Sobat GC nggak bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi seberapapun nilai perangkat seluler akan dikenakan pajak. Nah, tapi tenang aja, Sobat GC bisa tetap mendaftarkan IMEI di kantor bea cukai terdekat kok. Tapi ada syaratnya nih, selama tidak lebih dari 60 hari sejak kedatangan di Indonesia. Jadi, berapapun harga perangkat seluler Sobat GC, mohon maaf harus kami kenakan pajaknya. Nah, terus syarat apa aja sih yang harus kita bawa saat registrasi IMEI di kantor bea cukai terdekat? Yang pertama, Sobat GC perlu membawa paspor. Yang kedua, Sobat GC perlu membawa tiket atau boarding pass. Yang ketiga, Sobat GC perlu membawa perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Maksimal tetap sama ya, yaitu 2 perangkat. Mungkin dari Sobat GC ada yang bertanya-tanya juga, kenapa ya HP-nya bekas tapi tetap kena pajak? Nah, maka dari itu, kami merekomendasikan agar Sobat GC bisa meregistrasikan IMEI-nya di bandara, karena di sana Sobat GC bisa mendapatkan fasilitas pembebasan. Kalau ternyata harus membayar pajak karena registrasinya di kantor bea cukai, jadi Sobat GC harus bayar berapa sih? Nah, kira-kira besaran pajak yang akan dikenakan itu yang pertama adalah 10% untuk bea masuk dari nilai pabean. Nilai pabean adalah harga dari barang tersebut. Yang kedua akan ditambah 10% PPN dari nilai impor. Nilai impor adalah nilai pabean ditambah dengan bea masuk. Dan yang ketiga 10% atau 20% PPh dari nilai impor. Syaratnya
Kalau Sobat GC mempunyai NPWP, maka PPh-nya akan dikenakan 10%. Tapi kalau Sobat GC tidak punya NPWP, maka PPh-nya akan dikenakan 20%. Jadi anggaplah Sobat GC nggak punya NPWP. Total pajaknya lumayan besar, kurang lebih 40% dari harga perangkat Sobat GC. Jadi kalau hitung-hitungan kasarnya, jika pendaftarannya melalui kantor bea cukai terdekat dengan harga HP 3 jutaan, mungkin besar pajaknya bisa 1,2 sampai 1,4 jutaan. Nilainya lumayan besar ya Sobat GC. Makanya kami merekomendasikan Sobat GC untuk mendaftarkan IMEI di bandara saja supaya bisa mendapatkan pembebasan barang penumpang sebesar 500 USD. Jadi nilai yang akan menjadi patokan pengenaan pajaknya adalah nilai perangkat pada saat perangkat tersebut dibawa atau didaftarkan kepada bea cukai. Jadi tidak usah khawatir kalau misal HP ini mungkin harganya 5 jutaan waktu baru, tapi karena bekas atau sudah dipakai, kita akan tetapkan harganya sesuai dengan harga pada saat Sobat GC daftarkan di bea cukai di kantor bea cukai terdekat. Nah, itu dia tadi alur registrasi IMEI. Semoga habis ini Sobat GC gak ada yang bingung lagi ya buat registrasi IMEI. Apabila ada pertanyaan lanjutan, silahkan hubungi kami di... Terima kasih.